Di dalam tafsir Jalalani dikatakan ketika kita mengucapkan alhamdulillah, maka gugurlah semua Nah, ini. keluhan. Betul. Jadi tidak mungkin ada ucapan syukur dengan kalimat alhamdulillah disertai dengan keluhan. Nah, berarti belum maksimal tuh alhamdulillah. Juga tidak mungkin disertai dengan pembanding yang lebih tinggi. Makanya hal itu al-farhu, bahagia. Keluhan itu kan bukan kebahagiaan. Jadi ketika mengucapkan alhamdulillah itu gugurlah semua keluhan karena Allah lah sang pemberi rizki. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel Masjid Besar At-Taqwa Nagrak. Karena dengan itu Anda telah berinfak untuk pembangunan Masjid Besar At-Taqwa Nagrak. Baik, jamaah Masjid Besar At-Taqwa, setelah kita tadi telah mendengarkan bagaimana hakikat syukur yang kedua, kita akan lanjutkan dengan hakikat syukur yang ketiga. Jadi setelah ilmu, setelah hal, ini jadi yang ketiga adalah amal. Pengaplikasian. Jadi pengaplikasian. Nah, bagaimana bentuk aplikasi syukur ini? Nah, ini barulah di sini amal itu pertama terdiri dari unsur lisan, mengucapkan alhamdulillah. Ini baru nih. Mengucapkan alhamdulillah, jawarih beribadah, anggota badan beribadah. Jadi jangan sampai alhamdulillahnya diucapkan, bahagianya diungkapkan, ilmunya dikrun nikmatu wal mun'imnya juga dikatakan, tetapi rizki ataupun nikmat ini malah dipakai maksiat kepada Allah. Ayo. Jadi bukan hanya karena di dalam proses penerimaannya. Bukan, dipakai apa nikmat ini? Digunakan untuk apa? Jadi juga rezeki atau nikmat itu harus digunakan untuk beribadah kepada Allah. Di jalan Allah. Rezeki ataupun nikmat dipakai untuk ketaatan kepada Allah, itu bentuk dari syukur. Kalau tidak dipakai ketaatan, berarti dipakai kemaksiatan, berarti tidak syukur. Nah, saya mau tanya nih, apakah ini seluruhnya atau sebagian dari rezeki itu? Seluruhnya. Kalau ada sebagian saja dari rezeki itu yang dipakai kemudian untuk kemaksiatan, itu jadi kufur. Berarti yang tidak dipakai untuk taatnya itu jadi kufur nikmat. Dari bagian rezeki rezeki itu. Jadi jangan sampai kita ya alhamdulillah nyah diucapkan. Bahagianya diungkapkan, tetapi nilai ataupun hasil rizki itu, nikmat itu dipakai untuk bermaksiat kepada Allah. Ketika mendapatkan upah kerja dipakai judi, walaupun alhamdulillah, walaupun bahagia dengan di awal, tetapi kalau dipakai maksiat, dipakai judi, jadi tidak syukur. Nah, ini unsur yang paling mesti ditekankan ini. Rizki dipakai untuk beribadah kepada Allah, baik mahdoh ataupun ghairu mahdoh tentunya. Wah, ini nih anjingan. Jadi ini kan yang sering lupa bahkan di dalam aplikasi ini. Jadi seolah-olah syukur itu cukup pada saat penerimaan, bukan pada penggunaan. Nah, seandainya misal saya kan sudah berkeluarga. Saat rezeki itu kemudian saya serahkan kepada salah satu anggota keluarga dan bagian dari anggota keluarga itu justru menggunakannya misalnya untuk hal-hal yang tidak diperlukan atau dalam kategori maksiat kepada Allah, itu seperti apa? Atau itu menjadi rezeki yang terpisah. Jadi misalnya awalnya itu gaji yang diterima oleh saya, tapi kan dialokasikan untuk kebutuhan keluarga. Nah, ternyata ada bagian dari anggota keluarga yang bermaksiat. Nah, berarti tugas kita dalam bersyukur udah final, udah beres. Berarti tinggal tugas keluarga kita yang menerima uang dari kita. Syukurnya. Jadi dari pihak kita udah ini untuk nafkah udah beres nih. Rizki dipakai untuk nafkah, berarti kan dipakai ibadah kepada Allah. Karena itu kewajiban dari Allah. Berarti udah beres nih kita. Tinggal istri kita, anak kita, bagaimana cara mensyukuri yang kita dapatkan ini. Atau misalnya saya mendapatkan rezeki, kemudian rezeki saya ini disedekahkan. Ada sebagian yang disedekahkan, tapi ternyata yang menerima sedekah itu
menggunakannya untuk maksiat. Itu bukan urusan Itu bukan kita. urusan kita. Itu udah beres. Jadi urusan itu kita. selama rezeki itu ada di bawah kekuasaan kita. Iya, seperti itu. Seperti itu. Iya. Kenapa? Karena gini, Pak. Kita penting memahami unsur syukur yang ketiga ini, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Itu berarti ada dua hukum di sana. Iya, ada dua hukum. Kalau bersyukur aku tambahkan. Iya. Wa in kafartum inna adzabi. Kalau engkau kufur nikmat, rasakanlah siksaku yang sangat pedih. Jadi, kalau hidup kita banyak masalah, kalau hidup kita banyak kekangan, banyak musibah, berarti masalahnya itu bukan di rezekinya, tapi di kupur nikmatnya. Karena kalau kita bersyukur lazidannakum. Ini yang sering tidak disadari ya. Makanya kan ada guyonan seperti ini, ada celotehan. Rezeki itu sudah diatur, tinggal engkau syukur. Kalau sulit rezeki berarti sulit diatur. Rezeki sudah ada yang ngatur. Kalau sulit rezeki berarti sulit diatur. Yang maksud sulit diatur itu tidak memenuhi unsur syukur yang tiga ini. Karena kan kadang-kala kita ketika sulit rezeki, kadang-kala objek pertama yang kita salahkan itu naudzubillah Allah. Kok Allah rezekiku gini-gini amat sih Allah. Padahal Allah tidak pernah berbuat dolim kepada makhluknya. Tidak. Janji Allah itu kan pasti. La in syakartum lazidannakum. Iya. Jadi bagaimana cara membuat rezeki ini bertambah? Syukur. Tapi cara syukurnya. Unsur syukurnya. Satu saja tidak ada. Unsur syukur hilang, maka jadi nyebrang kepada kufur nikmat. Wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini yang sering mungkin saya juga tidak sadari bahwa ada aspek dari syukur ini yang terabaikan ya tadi karena prasangka kita, kemudian cara penggunaannya. Tapi ini terutama dalam masalah penggunaannya. Karena tanpa sadar mungkin atau mungkin dengan kesadaran, tapi kita ini lupa. Lupa bahwa rezeki ini titipan Allah. Ya kan sering kasus terjadi mungkin di sebagian masyarakat. Ketika ada tasyakur, syukuran walimatul arus, pernikahan diisi dengan kemaksiatan, misalkan mabuk-mabuk, pesta pora yang sangat berlebihan yang tidak sesuai dengan tuntunan syariah. Betul. Yang didoakannya itu mudah-mudahan pengantin ini sakinah mawadah warahmah, tapi diawali dengan kemaksiatan kepada Allah. Jadi jangan kaget kalau pernikahannya itu ya amburadul ya memang karena awalnya. Jadi syukurnya itu tidak sesuai dengan unsur yang tiga ini. Astagfirullahaladzim, betul. Makanya ini penting dipahami untuk kita semuanya. Ayo pahami ilmunya, halnya, amalnya. Walaupun terkesan seperti yang Pak tadi bilang, tidak sesederhana, sebenarnya bisa disederhanakan. Sederhana sebetulnya. Ucapkan alhamdulillah, timbulkan bahagianya, pakai ibadah. Cuma itu aja. Sederhana sebenarnya. Betul. Mudah. Kalau udah tahu caranya itu mudah. 3 itu ya. Ya makanya kan kita mesti introspeksi diri, evaluasi diri. Ini kita ini kok hidup banyak masalah. Kok terkesan itu inna adzabi lasyadid. Berarti masalahnya disyukur. Ada istilah kalau hidup lu susah bukan karena rizkinya, tapi karena mengakui rizkinya, syukur terhadap rizkinya. Iya, syukur terhadap rizkinya masalah. Jelas sekali kok itu janji Allah yang pasti, mustahil tidak terjadi. Ini Masya Allah, betul Ajengan. Ini apabila 3 aspek ini tidak dipahami, mungkin kadang kita jadi, yang termasuk saya sering salah paham ya. Apa rezeki saya yang tertahan, apa karena sering berpikir apa penyebabnya, tapi ini sering tidak disadari. Makanya evaluasi. Iya, sudahkah 3 unsur ini kita laksanakan dalam hidup kita? Sudahkah? Karena kalau tidak terpenuhi, jangan salah, inna adzabi lasyadid. Allah berkata seperti ini. Jemaah Masjid At-Taqwa rahimahullah. Jadi sepertinya persoalan syukur ini sederhana.
Ya, kadang kita juga mungkin sering menyepelekan dan merasa begitu mudah saja syukur hanya dengan cukup mengucapkan alhamdulillah. Tapi tadi rasa pada saat kita menerima rezeki itu, kalau kita tidak punya rasa bahagia, tidak mampu melafazkan, mengungkapkan dari apa yang telah kita terima sebagai rezeki dan nikmat itu, dan tidak bisa menggunakannya dengan benar, maka itu menjadi bagian yang bertolak belakang dari bentuk rasa syukur gitu. Dan janji Allahnya inna adzabillahi syadid. Bagian terendah, unsur terendah dari inna adzabillahi syadid adalah semua jadi salah. Semua jadi salah itu gini. Terima gajian salah karena kurang. Betul. Gak terima apalagi. Betul. Gitu kan. Betul. Jadi maju kena mundur kena. Ya, itu akhirnya ya. Kok ini jadi serba salah. Ya. Nah itu indikasi berarti ada yang tidak beres dengan syukur kita. Karena betapa sering kita ngomong ekonomi sulit lah, ini sulit lah. Ya, betul. Padahal apa sulitnya? Kita pikirkan nikmat Allah, syukuri nikmatnya, la azidannakum, ditambah oleh Allah. Betul. Bentuk tambahan di sana itu adalah barokahan. Betul. Ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikannya. Ya. Indikasi orang yang sukses dalam syukurnya semua menjadi kebaikan. Penggunaan rezeki dan nikmat yang Allah berikan di jalan Allah, ya, itu juga kan bagian dari penambahan keberkahan itu. Nah, itu. Ya Allah, ini nih. Jadi lazidannakum jangan dipahami bertambah angkanya saja. Betul. Tapi bertambah nilai manfaat. Karena betul. Tidak setiap yang bertambah angkanya semakin besar atau meningkat, belum tentu nilai ataupun manfaatnya semakin besar. Ya. Jadi pahami di sini lazidannakum itu dinilai. Bukan di angka. Bukan di angka, bukan di nominal. Ya, jadi patokannya bukan nominal, tapi nilai. Mungkin saja dulu penghasilan kita itu misalkan 10 juta per bulan, tapi menimbulkan hutang. Betul. Tapi sekarang kok gaji cuma UMR 3 juta sekian, tapi kok cukup saja, tidak jadi hutang, malahan bisa bayar hutang. Betul. Berarti nilainya bertambah walaupun angkanya berkurang. Jadi kita juga jangan didoktrin dengan materialis itu. Jadi bukan angka, tapi lazidannakumnya, tapi nilai. Dan nilai ini dilihat dari kemaslahatannya. Jadi berkah itu sebenarnya ukurannya adalah maslahat. Ya. Kemanfaatan ya. Jadi sama ya, kalau bagi manusia itu kan khairunas anfa'uhum linnas. Nah, di dalam rezeki pun sama ya. Jadi berapa atau apapun besarnya rezeki dan nikmat yang kita terima itu akan kembali kepada seberapa besar kemaslahatan dari apa yang kita terima tersebut, dirasakan oleh berapa banyak orang. Masya Allah. Jadi terima kasih nih Ajengan. Jadi tiga hal ini telah kita dapatkan makna tentang hakikat syukur itu. Insya Allah mudah-mudahan ini akan menjadi dasar perubahan dari aplikasi saya khususnya, dan mudah-mudahan jamaah yang menyimak, jamaah Masjid Besar At-Taqwa juga bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Terima kasih Ajengan atas kesempatan ini. Dan jamaah Masjid Besar At-Taqwa, alhamdulillah kita telah mendengarkan tentang hakikat dari syukur yang seharusnya kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ternyata setelah kita mendapatkan penjelasan tadi, saya pun merasakan banyak bentuk dari aplikasi syukur selama ini itu bertolak belakang dengan tujuan syukur itu sendiri. Nah, mudah-mudahan saya pun telah mendapatkan penjelasan ini bisa mengamalkan dan memperbaharui rasa syukur saya, dan juga mudah-mudahan jamaah sekalian juga bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupannya masing-masing. Insya Allah kita akan masuk dalam topik-topik lain yang akan membahas tentang persoalan-persoalan up to date dan berkembang di dalam kehidupan kita dari sisi agama. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah Risalah Kehidupan Masjid Besar At-Taqwa rahimahullah, apabila ada yang tidak dimengerti, silahkan Anda tanyakan. Apabila ada yang lebih mengerti, silahkan Anda tambahkan.
Dan apabila ada yang tidak setuju, mari kita diskusikan melalui kolom komentar.